fundamental. Ya. Ya. Kenapa kok belajar fundamental analisis itu menurut saya 95% percuma. Ya, percuma Pak Ibu. Ya, Anda misalnya gini, kalau rumus untuk bisa cuan ya di dunia trading saham itu hanya cuman dari pinter belajar fundamental analisis atau pinter baca laporan keuangan ya, maka para certified ya fundamental analis di sana itu udah jadi miliarder semua Pak Ibu. Ya, udah jadi miliarder semua Pak Ibu. Ya. Kenapa kok percuma? Ya, percuma Anda ngapalin apa itu PER, apa itu PBV, apa itu EV, ya, atau apa itu enterprise value, apa itu EV, EBITDA, ya, percuma. Oke, kenapa? Karena satu hal, ya, anggap aja gini, ya, sebuah perusahaan yang punya fundamental bagus, ya, teorinya, ya, harga sahamnya akan naik, betul? Betul nggak? Kalau betul, coba tulis di komen, betul. Betul ya? Oke, betul. Ya. Tahukah Anda bahwa sinyal buy itu muncul ketika harga saham naik, ya. Betul. Betul. Ayo, kita harus interaktif ini biar saya punya sensasi bahwa ada yang dengar ngomong ya. Kalau nggak interaktif, rasanya saya kayak ngomong di depan tembok Pak Ibu, ya. Mohon maklum ya. Betul ya? Harga saham naik ya. Kalau harga saham naik Pak Ibu, ketika harga saham naik, maka itu pasti ya terdeteksi di technical analysis technical ya, di chart atau gampang inilah terdeteksi di chart ya. Ketika harga saham naik itu pasti terdeteksi di chart ya. Jadi pertama gini ya, ketika Anda misalnya gini, Anda seorang fundamentalis ya, keras ya, Anda daripada browsing ratusan emiten, ngecekin laporan keuangan satu persatu, itu bikin kepala rambut rontok ya. Tapi jangan lihat rambut saya ya. Saya nggak pernah browsing ngecekin laporan keuangan Pak Ibu ya. Ini special case ini ya. Ketika harga saham naik, itu pasti terdeteksi di chart ya. Dan kalau Anda mau cek sahamnya ya, bolehlah Anda mau cek PER-nya berapa, PBV-nya berapa, EV EBITDA-nya berapa ya. Ya bolehlah ya. Kenapa? Karena pasti kelihatan lah ya. Anda udah nggak perlu ngecekin satu persatu ya. Anda cek saham apa yang naik, silakan cek fundamentalnya. Oke, terutama saham-saham yang nongol sinyal buy di weekly atau monthly. Oke. Nah, kemudian gini,
Berikutnya, setiap saham itu ada market maker-nya, Pak Ibu. Ya, ada bandarnya, ada supirnya, dan market maker itu adalah Tuhannya saham itu. Ya, jadi apapun yang Anda lakukan, atau apapun yang dilakukan oleh trader, ya, bandarnya itu 99% sudah ngerti duluan, ya, dibanding berita yang nongol di koran. Oke, jadi karena bandar udah ngerti duluan, pasti mereka udah akumulasi atau beli atau apa, ya. Ya. Jadi kalau Anda mau bongkar fundamental sebuah perusahaan, ya, dan Anda mau ngecek laporan keuangannya dulu, ya telat sayang. Kenapa? Karena laporan keuangan itu baru muncul setelah udah kejadian. Ya, padahal bandar-bandarnya udah ngerti duluan sebelum laporan keuangan dikeluarkan ke publik. Ya, jadi gimana cara kita udah bisa ngerti duluan dibanding sama laporan keuangan dikeluarkan? Ya tinggal cek chartnya, Pak Ibu. Kalau Anda perhatikan, ya, Anda ketika beli sebuah saham, ya, nongol sinyal buy, harga naik, ya. Anda sering nggak ngalamin ketika harga saham naik, Anda nggak ngerti kenapa kok naik, ya. Tapi sore-sore tiba-tiba ada berita, wah, IMAS ngeluarin mobil listrik, ya, atau Inco, ya, atau Inco mau tambangnya mau dibeli Tesla, ya, atau Indi misalnya naik misalnya kemarin naik 12%. Kenapa? Karena Indi mau mengakuisisi tambang batu bara baru. Wah, waduh, itu sudah telat, Pak Ibu, ya, udah telat. Jadi percuma ngecek fundamental, ya, kelamaan, ya, dan itu pun tidak ada jaminan bahwa ketika Anda nemu sebuah perusahaan yang fundamentalnya bagus, ya, apakah ada jaminan bahwa perusahaannya sahamnya bisa naik? Ada jaminan? Nggak ada, Pak Ibu. Ya. Tidak ada jaminan Anda nemu sebuah saham yang fundamentalnya bagus, maka saham itu akan naik. Tidak ada jaminan. Ya. Iya, betul. Iya, tidak ada jaminan, Pak Ibu. Ya, tapi lebih tepatnya adalah ketika Anda nemu sebuah saham yang fundamentalnya bagus, karena trading or investing itu adalah sebuah seni dari probabilitas, maka ketika Anda nemu sebuah saham yang fundamentalnya bagus, maka probabilitasnya saham itu untuk naik harganya itu adalah besar dibanding kecil. Ya, naturally, oke. Dan sama, ya, ketika Anda beli saham pakai chart, ya, dan chartnya bagus, maka apakah ada jaminan bahwa 100% pasti bahwa saham itu akan naik harganya? Tidak, Bapak Ibu. Tetap. Tapi jawaban lebih tepatnya adalah saham tersebut punya peluang besar atau probabilitas tinggi untuk naik harganya. Apakah bisa turun, Pak Adi? Bisa dong. Ya, meskipun probabilitasnya lebih kecil. Jadi gimana solusinya? Ya, tetap disiplin money management. Oke. Apa itu disiplin MM? Alokasi beli harus rata. Oke. Apakah terjawab, Pak Ibu? Apakah Bapak Ibu mengerti pemaparan saya? Ngerti nggak? Iya, ngerti. Ya. Dan satu lagi, ya. Ketika Anda nemu saham yang fundamentalnya bagus, ya, atau ketika Anda nemu saham yang chartnya bagus, tetap ketika Anda bisa cuan atau enggak itu ditentukan oleh Anda ada di force atau di power. Oke. Anggap aja gini, Anda nemu sebuah saham yang fundamental bagus. Anda tetap harus bisa jawab 4 pertanyaan yang membedakan antara penjudi, ya, dengan pebisnis atau trader profesional. Ya, apa itu? Pertama, Anda beli saham apa? Terjawab, ya. Kemudian, harganya berapa? Oke. Ketiga, jualnya gimana atau berapa?
Ya, keempat, ini yang penting, belinya seberapa banyak. Nah, ini dia. Ini karena ini adalah ada hubungannya dengan money management, Bapak Ibu. Ya, gak peduli Anda dapat beli saham, ya, mau pakai fundamental kayak, mau pakai teknikal kayak, mau dapat wangsit dari jin ibrit kayak, ya, atau mau dapat atau hasil semedi 40 hari 40 malam kayak, ya, tapi kalau Anda tidak bisa jawab 4 pertanyaan ini, ya, maka itu fatal akibatnya, Bapak Ibu. Oke, nggak peduli belajarnya fundamental kayak, ya, mau belajarnya apa kayak, ya, iya betul, Bu Yusha. Setahu saya LKH itu pakai fundamental, tapi tetap setiap trader, setiap pebisnis, ya, misalnya Warren Buffett atau Lo Keng Hong, ya, meskipun mereka pakai fundamental analisis, tapi tahukah Anda bahwa fundamental analisis atau technical analysis itu hanya berpengaruh 10% dari keberhasilan portfolio Anda. Para trader sukses, mereka punya satu kualitas yang hanya dimiliki minoritas orang atau trader. Apa itu? Ini, ya, emosi atau level kesadaran atau apa? Power. Ya, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa para trader sukses, ya, nggak peduli itu Warren Buffett atau Lo Keng Hong atau Jeff Bezos atau Ray Dalio, ya, kenapa kok mereka bisa sukses? Karena hidup mereka didominasi oleh namanya apa? Power, Bapak Ibu. Ya, apa aja power itu? Seperti ini. Ya, apa itu? Berani, ya, punya kemauan, ikhlas dan pasrah, rasional, cinta dan lain-lain. Ya, tapi nggak peduli meskipun mau belajar fundamental atau teknikal sampai jungkir balik sekalipun, tapi kalau level kesadaran mereka atau emosi mereka banyak didominasi oleh namanya force seperti ini, ya, maka sama aja, Pak Ibu, ya, nggak peduli saya belinya pakai serakah, ya, atau belinya pakai takut-takut, ya, atau banyak force-nya, maka percuma aja lah. Nggak, sangat besar kemungkinan dia akan gagal lah, tanpa peduli mau dia pakai analisis model apapun. Ya, apakah terjawab, Bu Yursa? Jawab, Pak Adi. Oke, mantap, Bu. Oke, sekarang udah jam 2. Ya. Mari kita mulai screening saham.